Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang postingan terbaru Abu Janda mengenai menghina Rasulullah? Ya, di dalam Islam, perspektif fikih Islam, menghina Nabi Muhammad hukumnya murtad, halal darahnya, harus dibunuh. Ada satu riwayat sahih sampai kepada kita, saudara. Tatkala seorang Yahudi yang suka menghina, mencaci maki Nabi Muhammad, namanya Ka'ab al-Ashraf. Dia menghina Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW berkata di depan para sahabat, para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjadi tebusan untuk si Ka'ab al-Ashraf yang menghinaku itu? Lalu seorang sahabat Nabi, namanya Muhammad bin Maslamah, tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatangi rumah Ka'ab al-Ashraf, ketok pintu rumahnya, begitu keluar, satu goresan pedang, dia penggal kepala Ka'ab al-Ashraf, saudara. Diangkatlah kepalanya di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang udah kutebus untukmu ya Rasulullah, si penghinamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Muhammad bin Maslamah, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Luar biasa, jangan hina Nabi kami kalau nggak mau digorok. Hari Jumat, alhamdulillah, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang Nabi itu kan orangnya lembut, orangnya pemaaf, orangnya tidak mudah tersinggungan. Jadi kalau seandainya Nabi dihina, ya Nabi nggak akan tersinggung dan pastinya akan memaafkan orang-orang yang menghinanya. Benar, itu kan Nabi. Tapi kita kan bukan Nabi. Dan kalau kita bukan Nabi, ya contohnya beda. Makanya kalau kita lihat Umar bin Khattab, kita lihat Abu Bakar, kita lihat Utsman, kita lihat Ali, mereka adalah orang-orang yang kalau Nabi dihina, mereka tersinggung, mereka marah, mereka akan memproses orang-orang yang menghina Nabi. Kenapa? Karena kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kalau orang sudah punya cinta, ya pasti dia akan mau untuk menampakkan kecintanya itu. Ya masa sih kalau seandainya bapak kita dihina aja kita marah, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina kita nggak marah? Ini kan ada sesuatu kelainan. Terus ada yang bilang, enggak, kalau bapak gue dihina gue juga nggak marah. Ya terserah lo deh. Ya berarti itu ada masalah sama lo, bukan sama gue. Yang berikutnya ada lagi yang bilang, itu kan bukan karikatur Nabi. Kan mereka nggak pernah ngeliat Nabi. Kalian juga nggak tahu Nabi. Jadi ya ngapain tersinggung, itu kan bukan karikaturnya. Gini deh, coba nanti besok kalau misalnya kita punya teman ya, kita kasih teman kita gambar cabe, lalu bilang, ini anunya bapakmu ya. Kalau nggak palanya di sliding gitu. Kenapa? Ya karena penghinaan itu ya nggak harus pakai gambar asli. Lagian kalau seandainya itu gambar asli ya nggak ada masalah gitu loh maksudnya. Tapi kan justru karena tidak ada satupun yang bisa menyamai Rasulullah, justru itulah kemudian ketika digambarkan, apalagi digambarkannya dengan yang sangat ekstrim gitu ya, dengan sangat menjijikkan, dengan sangat misframing itu, maka ini menjadi masalah besar. Makanya kita harus tahu, jangan sampai kita ikut-ikutan. Tapi ya memang inilah yang namanya Allah, cara Allah menunjukkan kepada kaum muslim. Jadi ada orang-orang ketika ketua partainya dihina, ketika pemimpinnya disindir, ketika kemudian ya taruhlah atasannya dikritik gitu ya, itu langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Bahkan sampai ngelapor polisi, bahkan sampai wah segala macam lah dilakukan. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, mereka mencari-cari alasan. Intinya adalah kita tidak boleh marah, kita tidak boleh boikot dan segala macamnya. Boikot tidak menyelesaikan masalah dan seterusnya. Betul, boikot nggak menyelesaikan masalah. Tapi itu adalah yang paling ringan yang kita bisa lakukan ketika kita merasa sayang pada Nabi Muhammad SAW yang sekarang sedang dihina terang-terangan oleh Perancis dan pejabat-pejabatnya.
dan pemimpinnya tentunya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, harusnya kita mikir. Dan harusnya ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melakukan apapun yang kita bisa. Dan yang paling ringan adalah dengan memboikot produk-produk yang kita bisa boikot. Nah, ini yang kemudian harus kita tahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita mencintai Rasulullah, karena itu adalah bagian daripada cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, InsyaAllah nanti malam kita akan masuk tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagai pecinta Rasulullah SAW, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad SAW. Mari kita tunjukkan kepada jagat raya bahwasanya kita pecinta Nabi Muhammad SAW. Terlebih saat ini dunia sedang dihebohkan oleh seorang presiden Perancis yang telah menghina Nabi Muhammad SAW secara sistematis. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, umat Islam telah merespon dengan respon yang sangat baik, dengan caranya masing-masing, sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di antara saudara-saudara kita, ada yang mengajak untuk memboikot produk-produk Perancis. Bahkan ada yang mengajak untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Perancis itu sendiri. Ada pula yang mengajak untuk meningkatkan kajian-kajian mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Dengan semua caranya, beliau, saudara saya adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru membela Perancis, membela orang-orang yang menjadi antek-antek pembenci Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita masuk dalam kelompok itu, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tapi mari kita bergabung dalam kelompok pecinta Nabi Muhammad SAW. Caranya, malam nanti diantaranya saya mengajak Anda semua, ramaikan dunia maya, ramaikan jagat raya dengan tulisan-tulisan yang menarik tentang Nabi Muhammad SAW. Tulisan-tulisan yang cakep, meme-meme yang menarik di profil-profil picture kita, di channel-channel YouTube kita. Sehingga kita tunjukkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Jadikan nanti malam dan esok hanya untuk Rasulullah SAW. Jadikan WhatsApp-mu nanti malam dan esok hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadikan YouTube-mu nanti malam dan esok hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Semua tentang Rasulullah. Cerita yang Anda miliki tentang Rasulullah, sampaikan. Tulisan yang Anda miliki tentang Rasulullah, sampaikan. Kalau Anda ahli untuk membuat meme-meme, buatlah meme-meme tulisan yang menarik, tulisan yang baik tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan cintamu pada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, kalau kita betul-betul sepakat, sejalan untuk menunjukkan pada dunia maya, menunjukkan pada dunia, kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, maka efeknya adalah anak-anak kita akan melihat bahwasannya bapaknya cinta Rasulullah. Ya, pasangan hidup kita akan melihat bahwasannya pasangannya cinta pada Rasulullah. Kemudian akan kita miliki rasa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan melihat diri kita sendiri. Seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk Allah Ta'ala, untuk Nabi Muhammad SAW. Mulai dari cara kita berpakaian, mulai dari cara kita berbicara, mulai dari cara kita bersikap, mulai dari cara kita duduk dan berjalan. Semua sendi kehidupan kita. Apakah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Na'udzubillah min dzalik. Kalau ternyata kita masih jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah momen buat kita semua untuk lebih belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Belajar tentang Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk kalian sudah terdapat suri, teladan, contoh yang terbaik. Gak ada contoh yang seperti Nabi Muhammad SAW. Dan satu-satunya contoh adalah Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa, mulai nanti malam sampai hari Jumat, kita semarakkan dunia maya dengan tulisan-tulisan, dengan video-video, dengan solawat-solawat, qasidah-qasidah, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, menunjukkan cintamu pada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita semua dalam kelompok barisan
pecinta dan yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid di Turki sebelum jatuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924. Ketika itu di Perancis mereka membuat sebuah opera drama. Di situ ditampilkanlah sosok yang lucu untuk mengolok, mengejek Nabi Muhammad SAW. Lalu drama itu mereka pertontonkan di Paris. Berita itu sampai kepada Sultan Abdul Hamid yang gagah dan perkasa dengan kekuatan bala tentaranya. Maka dia kirim pesan kepada penguasa Prancis supaya opera itu ditutup. Kalau tidak ditutup, maka tanggung sendiri apa yang akan terjadi. Maka saat itu juga opera itu ditutup. Itu terjadi hampir 100 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita akan disegani orang kalau kita punya kekuatan. Dari mulai kasus 11 September, berlanjut dengan karikatur Denmark, berlanjut dengan penyobekan pembakaran Al-Quran, dilanjutkan lagi dengan, dan yang melakukan ini pembunuhan saudara kita. Dilanjutkan lagi, dan ini yang melakukannya bukan masyarakat biasa. Kalau yang melakukan pekerja seni, kalau yang melakukannya hanya anak-anak muda, oke, itu kesalahan. Tapi ini kesalahan terstruktur. Sampai kepada presiden, sampai kepada menteri mengolok-olok Islam. Itu menunjukkan kita memang dalam ketidakberdayaan, kesulitan yang luar biasa. Nah, ini sesungguhnya menyadarkan umat Islam. Jangan lupa, Islam itu dulu ketika berada di Afghanistan, ketika datang serangan dari Uni Soviet, semua kekuatan umat Islam bersatu. Dari mulai Hekmatyar sampai Burhanuddin Rabbani sampai Taliban dengan berbagai macam aliran organisasi bersatu. Umat Islam akan bersatu kalau ada musuh bersama. Semua ormas-ormas, semua mazhab-mazhab di Indonesia kalau sudah menghadapi musuh bersama, di situ dia akan bersatu. Oleh sebab itu kita perlu juga melihat bagaimana skenario Allah menyatukan umat ini, bahwa ini adalah cara bagaimana supaya umat Islam ini bersatu, melepaskan dari masalah yang remeh-temeh, masalah kecil khilafiyah-khilafiyah, bahwa musuh besar kita bersama adalah kejahatan terstruktur untuk membusukkan umat Islam, untuk mengejek, mengolok umat Islam. Nah, setelah kita tahu bagaimana respon umat Islam. Respon umat Islam terbagi 3 secara umum. Yang pertama yang amat sangat militan, sampai rela mengorbankan nyawanya seperti yang dilakukan salah seorang muslim. Menurut dia mati syahid dengan memenggal kepala guru yang kurang ajar, yang menunjukkan karikatur di depan murid-muridnya dengan kebanggaan, maka memancung kepalanya adalah jihad fisabilillah. Ini pendapat pertama umat Islam. Yang kedua, yang diam saja, lawan daripada respon. Memang begitu biasanya. Kalau ada amat sangat keras, ada yang amat sangat lunak. Ya sudahlah, diam sajalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan respon, tapi respon yang positif. Salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk. Ini yang dilakukan saudara-saudara kita di Kuwait, di Timur Tengah, di negeri kita, dengan memboikot produk-produk Prancis dan lain sebagainya, karena ini bagian dari embargo ekonomi. Tapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah seperti yang disampaikan Profesor Ismail Raji Al-Faruqi dari Temple University, Connecticut, yang terbunuh oleh agen Mossad Israel. Beliau seorang Palestina, dan beliau membuahkan suatu pikiran yang brilian, cerdas. Kata beliau, kita tidak akan pernah menang melawan mereka dengan meledakkan kedutaan mereka, dengan membunuh mereka. Tidak dengan demikian, tapi dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, cerita-cerita ini kita ceritakan ke anak-anak kita ceritakan ke jamaah untuk membakar semangat mereka untuk menuntut ilmu, lalu kemudian militansinya melaksanakan ibadah. Maka yang dokter, berusahalah menjelaskan Islam dengan ilmu kedokteran, jelaskan Al-Quran dengan ilmu sains, teknologi, sehingga dengan itu mereka akan dapat hidayah. Berdoa kepada Allah, Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya
diriku